Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Randy Fudo kali ini akan ngebacakan soal ramalan zodiak untuk bulan Mei 2020. Meskipun masih pandemi, tapi ya kita tetap aktif berkarya lah. Dan kali ini sekarang aku kan juga akan mengundang tamu kita chef cantik gitu. Oke, halo. Nah, kenalin dong namanya. Kita kan sering mendengar namanya Chef Kim. Kenalin diri dong. Ini istilahnya di sini sebagai tempat di Jinhua ini sebagai apa? Oh ya, kita masih syuting di Jinhua, kita masih syuting di Jinhua tapi. Iya, jadi kalau kenalin nama saya Chef Kim, biasa dipanggil Chef Kim. Kita lagi syuting di Jinhua. Jinhua ini Chinese Brasserie, which is ya kita jual Chinese food dan juga kopi, ada juga teh. Intinya kalau buat nongkrong sama buat makan oke banget sih. Ya, cuma sekarang masih take away dong. Sekarang masih take away dong. Ya. Karena sepi makanya bisa syuting sekarang gitu. Tenang aja. Nah, itu kan ini masih take away. Nah, tapi karena mumpung ini masih take away dan kita juga ini kan kosong melompong, nggak ada lagi, kita masih menggunakan sistem PSBB, tidak boleh lebih dari 5 orang. Tidak boleh lebih dari 5 orang. Ya udah, kita lanjutin aja ya bacanya ya. Okay. Langsung ke 12 zodiak. Cus gitu kan ya. Wow. Nah, sebelum kita mulai untuk zodiak berikutnya, aku pengen nanya nih, ini yang di depan ini apa? Oke, jadi ini yang di depan ini salah satu minuman favorit di sini. Ice latte sih, ya, tapi ya udah banyak yang tahu juga ini aren latte. Nih ngeliat dari sininya tuh. Jadi ini gula aren, terus ini espresso. Espresso, oke. Jadi kalau misalnya mau diminum langsung saja dituang. Ya, kita akan nikmati. Diaduk nggak nih? Boleh diaduk. Diaduk ya? Ini emang nikmatinya diaduk dulu apa langsung serut begini? Kalau suka manis boleh diaduk. Kalau misalnya nggak suka manis biar ada layer-layernya ya boleh langsung diminum. Kopinya sih kopi asli sih benar. Bukan kopi jagung untungnya. Nah, kalau yang ini adalah pandan latte. Jadi hampir sama kayak itu, cuma bedanya dong angka. Kita pakai pandan, sirup pandan. Nah, sama minumnya juga espressonya dituang. Sekian. Tuh. Wow, jadi visual kalau sekali. Misalnya buat yang mau foto, ini kan oke banget kan. Ada visualnya. Diputar dulu, putar. Silahkan. Visual yang ini tuh. Ada warna coklatnya di situ. Layernya begitu. Gitu, karena saya nggak suka terlalu manis, jadi saya nggak mau diaduk minumnya. Oh, supaya langsung minum di atasnya gitu ya? Yes. Jadi kalau misalnya mau manis ya ke dalam. Ya. This is good. Oke, karena kita sudah menikmati minumannya, lanjut ke bacaan zodiak. Sekarang Aquarius yang punya air. Terus kita mau ngapain? Biasalah baca generalnya gimana. Oke. Harus cuy. 1, 2, 3. Ya, secara umum ya. Judgment again. Iya lagi lu. Tadi yang judgment tuh Udah lama, agak di awal-awal. iya. Yang pertama nih Four of Cups ya. Yang kedua kartunya sih Judgment. Dan yang ketiga ini Knight of Coins. Secara umum sih gitu ya. Udah. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Intinya kalau teman-teman Aquarius ini kan kalau di bulan Mei memang kebanyakan itu tuh lagi secara kerjaan, secara aktivitas nih agak-agak turun. Lagi turun lah aktivitas fisiknya. Makanya karena aktivitasnya cenderung turun, jadinya sering melamun.
ada kecenderungan sering melamun. Dan pas ketika melamun ini teman-teman Aquarius ini melamunnya tuh kayak, kok kerjaan gue begini-begini aja ya, kok hidup gue begini-begini aja ya, kok bosen banget ya, gitu-gitu lah. Nah, di tengah kemelamunannya itu, kalau aku bilang sih Aquarius di bulan Mei tuh jadi kayak apa yang sudah ditanam sebelumnya kan mulai keluar tuh. Apa yang sudah ditabung sebelumnya karena baiknya itu udah mulai keluar di bulan Mei. Jadi di tengah melamun-melamunnya itu somehow yang atas menjawab lah yang sudah ditabung-tabung ini dalam bentuk peluang, baik peluang relasi maupun peluang dalam artian kerjaan atau bisnis atau apapun itu, menjawabnya dengan seperti itu. Jadi memang di Mei ini nih kayak untuk teman-teman yang Aquarius tuh memang secara kegiatan tuh agak turun, tapi justru meskipun di tengah-tengah kegiatan yang turun itu somehow beberapa peluang buat komunikasi dan peluang-peluang baru tuh akan muncul, apapun itu peluangnya. Jadi emang kayak fase udah deh, lu istirahat dulu. Sambil istirahat nih gue kasih nih teaser nih ke depannya bakal gimana. Jadi mumpung gue kasih tau ke depannya seperti apa. Nanti kalau karena ke depannya udah tahu bakal sibuk sesuai dengan nantinya, lu istirahat dulu deh bulan Mei ini. Dia sih begitu. Cuman mungkin juga si Aquarius ini juga meskipun istirahat tetap harus berpikir iya, berpikir yang efektif iya, tapi jangan sampai bengong sih intinya sih. Mau berpikir mau rencananya seperti apa, ke depannya seperti apa, itu bisa. Tapi hindarin sampai bengong bego gitu. Bener-bener melamun intinya sih. Melamun itu yang nggak boleh sebenarnya. Gitu lah. Ya. Karir, lanjut. Karir. Apa ini? Apa ini? Lihat. Six of Wands. Keduanya 10 pedang, Ten of Swords. Ketiganya Knight of Cups. Ya, apa saling kenapa? Jelas sih. Jadi kenapa dia ngomong sendiri, jawab sendiri. Iya. Oh gitulah. Makanya kenapa tadi kok jadi generalnya kok kegiatannya banyak dan kemudian kok ada godaan buat melamun segala macam, tapi somehow ada yang memberikan peluang. Ternyata jawabannya sederhana. Mungkin gue bisa salah, tapi Aquarius ternyata di bulan Mei ini adalah salah satu zodiak yang mungkin secara statistik angka layoff-nya paling gede. Mungkin kita mungkin nggak bisa ngebuktiin ya secara angka ya. Tapi dari sini kayak nunjukin angka orang yang berzodiak Aquarius yang di layoff, di PHK ini relatif gede. Dan ini karena abis di PHK atau gimana, jadilah mereka tuh bengong. Padahal mereka sudah nyaman dengan kerjaan mereka, dengan bisnis mereka tuh mereka sudah nyaman. Tapi karena ya situasi sekarang angka layoff-nya nih paling gede nih gitu loh. Jadi bengong kayak nggak tahu mau ngapain, bengong antara juga mau nyalain siapa karena kondisinya sekarang begini. Dan ini beban pikirannya saya emang kenceng banget. Lihat begitu. Kartunya aja tuh kayak udah. Nah cuma somehow ya baik lagi ternyata tabungan karmanya tuh mulai terbayarkan gitu loh. Jadi meskipun memang mungkin seperti yang aku bilang tadi, sebagian besar orang Aquarius yang bekerja mungkin kena layoff gitu. Tapi di balik layoff-nya itu, kalau sebelumnya ternyata sudah banyak membantu orang, ternyata sudah banyak berbuat amal atau gimana, ya ada aja yang balas budi dan menawarin kerjaan. Nah, jadi yang tadinya bengong segala macem karena kamu gak tahu masih ngapain, ayo semangat lagi karena ternyata ada loh peluang. Ada peluangnya ternyata ya. Jadi ya kontak-kontak deh sama teman-teman. Ya jadi kayak bukan dalam artian di PHK tapi langsung nggak ada harapan sih, tapi kayak diumpamakan tuh dipaksa ganti haluan secara kondisi.
Jadi bukan di PHK tapi langsung di PHK, tapi langsung dalam waktu cepat keterima lagi di tempat baru. Dipaksa pindah haluan lah. Sementara kalau koneksinya dengan orang yang punya usaha, ya bener-bener usaha yang sekarang mungkin salah satunya udah nggak jalan dan dipaksa memang udahlah lu tutup ganti yang lain gitu. Intinya sih gitu sih. Kemudian untuk yang relasi percintaan. 1, 2. Kayak cukup berat ya dari tadi ya. Ya emang. Bacanya. Terlalu detail tapi. Ini aja dianggapnya detail banget tuh. Masa? Sama orang-orang terlalu detail, kelamaan, terlalu detail gitu kan. Begitulah ya channelnya ini memang bacanya detail. Kemudian yang kartu pertama sih Page of Coin atau Page of Pentacle. Yang kedua sih Tower. Oh, Tower. Oke. Perubahan mendadak yang mendasar dan tiba-tiba sampai ledek jeger. Yang ketiga sih Page of Cups. Sederhananya, bagi yang masih pacaran atau yang masih ngegebet atau gimana, ini sih kayak nunjukin kan karena orang-orang Aquarius ini dapat peluang baru, jadi kan fokusnya kan ke sana. Fokusnya kan ke ngejar peluang tersebut. Seperti yang aku bilang tadi, ada peluang baru langsung mau nggak mau diambil karena sudah di PHK, jadi mau nggak mau ke tempat baru kan, atau banting setir. Nah karena mengejar peluang baru tersebut, semua relasi itu berubah semua. Dari yang semula dekat sama si A langsung jauh sama si A. Dari yang semula jauh sama si B jadi dekat sama si B. Jadi secara hubungan itu tuh berganti gitu. Ada teman yang semula dekat jadi nggak dekat, ada yang dari yang semula nggak dekat jadi dekat. Terus kalau yang sudah berkeluarga gimana? Kalau yang sudah berkeluarga ini juga ujian mentalnya adalah waktu untuk berkeluarganya mungkin nggak sebanyak yang diharapkan. Karena memang fokusnya ternyata buat kerjaan ini. Jadi kalau yang punya pacar, kalau pacarnya ternyata tidak support dengan decision-nya untuk di tempat baru atau decision di wis baru, ya siap-siap cari yang baru gitu. Kalau ternyata pasangannya nggak support, kalau ternyata gebetannya nggak nge-support, ya berarti yang baru. Kalau ternyata keluarga misalnya pasangannya nggak support, ya dia akan lebih ngabisin waktunya di tempat lain. Jadi emang mesti dianjurin buat nge-support sih. Jadi buat yang pasangannya Aquarius, ya kalau masih gebetan atau masih pacaran ya gimana ya? Kalau bisa support lah. Kalau misalnya yang berkeluarga nih, kayak apa yang dilakukan Aquarius sekarang tuh kan juga buat kepentingan keluarga kalian. Begitulah, emang buat kepentingan support. sih. Buat kepentingan lah, buat kepentingannya ya kan? juga. Istilahnya kalau dia nggak ngambil nih nggak makan gitu. Nggak makan. Lagian kan kalau untuk kerjaan baru itu memang butuh adaptasi segala-galanya gitu, termasuk adaptasi mental. Ya. Dan ini ya sesuatu yang menghasilkan dan relatif nggak main-main. Makanya sangat dianjurin kalau bisa support deh, soalnya kalau nggak ya ini kestabilitas dan harmoni ini berubah semua sih. Terus mungkin satu yang mesti dipahami tuh di tengah kondisi sulit kayak gini ya, kalau misalnya ada satu peluang bagus, berarti kan itu kayak terberkati banget. Iya, nggak boleh milih sih. Udah nggak boleh milih, terus juga ya jangan menyia-nyiakan gitu loh. Jangan disia-siakan sama jangan inilah. Ibaratnya kalau banyak orang yang nggak bisa kerja, tapi kamu masih bisa, meskipun kamu di PHK terus dapat tawaran kerjaan baru ya, it's good gitu loh kan, masih disayang Tuhan kan. Iya, gitu. masih disayang sama yang atas lah. Ya intinya sih hindarnya buat milih-milih dulu saat ini, dan kalaupun resikonya memang mungkin pasangannya, suaminya atau istrinya ternyata nggak nyaman dengan kerjaan baru tersebut, dengan kerjaan baru itu, saat ini terima dulu deh. Gitu ya, Aquarius cukup berat bulan ini. Begitu lah, perubahan mendasar itu ya. Oke, ingat ya untuk like dan subscribe channel ini ya. Oke, thank you.